laban waktu, bangkit jiwaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa yusallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, tuan guru kewalian kita, yaitu Tuan Guru Maulana Muhammad Nasir rahmatullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan untuk beliau beserta keluarganya, diselamatkan di dunia dan di akhirat beserta keturunannya. Dan juga hadir beberapa tuan guru kita pada malam hari ini yang tak dapat kami sebutkan nama dan gelarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berzikir mengingat Allah, Allah anugerahkan di dalam hatinya yaitu ketenangan. Orang yang berzikir mengingat kata Allah, maka hatinya menjadi tenang. Jika ada hatinya gelisah, segera berzikir mengingat Allah. Makanya nama majelis kita majelis zikir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada contoh suri tauladan yang baik yang harus kita contoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah kata Rasulullah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Di Al-Hidayah ini amalan kita tidak pernah melenceng daripada Quran dan Sunnah. Urusan yatim fakir miskin disebutkan di dalam Quran surah Al-Maun. Berzikir banyak di dalam ayat Al-Quran menyuruh kita untuk berzikir. Semua kita kerjakan. Mudah-mudahan kita lah umat yang baik di akhir zaman ini. Amin. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, apakah
saudaraku. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu, saudaraku ya Rasul? Iya ya Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah saudaraku, seiman dan seakidah. Tetapi masih ada yang aku rindukan, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang memegang sunnahku ketika aku tiada, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang merindukannya. Mudah-mudahan kita dapat nanti dekat bersama Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengurus anak yatim dan fakir miskin, kata Rasulullah. Dua jari ini disampaikan oleh Rasulullah, saking dekatnya nanti orang-orang yang mengurus anak yatim dan fakir miskin. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita akhlak. Rasulullah membawa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang isinya adalah kasih sayang. Maka tadi disebutkan oleh Tuan Guru kematian kita, Tuan Guru Asmi Rahmatullah, pupuk dan pelihara kasih sayang di dalam hati kita. Inna syani'aka huwal abtar. Maka orang yang membenci itu mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiai kita menyampaikan kepada kita, berkasih sayanglah, jadikan saudara-saudara kita itu menjadi bagian daripada kita. Pupuk persaudaraan kita, pupuk iman kita, pupuk persatuan kita. Karena syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan engkau dekati dan jangan engkau ikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata, kata Al-Quran. Al-Quran menyampaikan syaitan itu musuh yang nyata. Apa senjata syaitan hari ini? Apa senjata iblis hari ini untuk kita? Yaitu memisahkan kita. Bagaimana kita berpecah belah. Yang mana ujian pada guru, yang dulu ujian kepada Tuan Guru Hidayatullah, Tuan Guru Hidayatullah ujian kepada Tuan Guru Rahmatullah. Banyak ujian tak Tuan? Banyak. Tapi jangan ikuti. Jangan ikuti. Ada seumpamanya setan itu berbisik di dalam hati kita. Itu Tuan Guru cocok menjadi guru. Ada kayak gitu. Itu Tuan Guru itu udah cocok ya dari Tuan Guru. Yang paling banyak tempat ujian itu kan pasti ke Tuan Guru kewalian nih. Yang mana ujiannya ke Tuan Guru kewalian juga. Ya kan? Yang guru ujiannya ke Tuan Guru kewalian juga. Yang Tuan Guru Hidayatullah ujiannya ke Tuan Guru kewalian juga. Tuan Guru Rahmatullah ujiannya ke Tuan Guru kewalian juga. Maka menjadi Tuan Guru kewalian itu tidak mudah. Jadi Maulana banyak ujian. Banyak katanya Tuan. Maka jangan melawan sama Tuan Guru. Kalau Maulana saja berat ujiannya, apalagi Tuan Guru. Makanya jangan merasa hebat daripada Tuan Guru kita. Ambil ilmu sama Tuan Guru kita itu. Setiap Tuan Guru mereka punya ilmu. Kita jadi Maulana, kita jalani ilmu ini. Tuan Guru kita lebih dahulu menjalani ilmu. Maka pupuk kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk selalu berkasih sayang. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita dicaci maki, tetap sayangi orang yang terhina dan mencaci maki. Jangan dibalas. Karena Rasulullah datang memberi contoh kepada kita. Bagaimana masyarakat Taif melempar kepala Rasulullah SAW bercucuran darah. Datang mereka menjaga bukit. Ya Rasulullah, angkat tanganmu di bukit ini dilempar kepada mereka. Tapi Rasulullah tak mau. Makanya tak usah dibalas. Kalau kita berjuang di jalan Allah, mengajak umat untuk taat kepada Allah, membuka kewalian di sana, membuka kewalian di sini, membuka kewalian di mana-mana. Jikalau ada hinaan,
caci makian. Demi Allah, Rasulullah lebih dahulu dihina, Rasulullah lebih dahulu dicaci maki. Jika kita pengikut Rasulullah, kita juga akan merasakan seperti itu. Dan terasa nggak Tuhan? Dan terasa. Berarti itulah pengikut Rasulullah. Ini disebut sesat yang makan marah. Makanya al-hidayah ini semakin disebut orang sesat, bertambah amal soleh. Nanti malam dia sholat hajat, ya Allah, berikan kebaikan kepada si fulan itu, ya Allah, berikan kebaikan kepada si fulana itu, ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah, beri mereka hidayah menjadi amal soleh. Kan itu kita diajar di al-hidayah, sibuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Maka Rasulullah itu sibuk memikirkan umat hari ini. Jauh-jauh Rasulullah ketika mau meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jikalau kita mengikut Rasulullah, maka kita harus memikirkan umat. Kalau memikirkan umat, lapangkan hati. Lapangkan hati. Kadang 2 orang baru masuk di hati, dah sempit tuh hati. Lapormu masuk 3 orang, lah lapormu tuh bagai-bagai. Tuh bagai. Namun siapnya 3 orang baru masuk di hati itu. Rasulullah seluruh umat masuk di dalam hatinya. Maka Kiai itu menyampaikan kepada kita agar memasukkan saudara-saudara kita di dalam hati. Lapangkan hati, jangan sempit hati. Bagaimana cara melapangkan hati? Sering juga dijelaskan oleh Tuhan guru kita, zikir, sholat itu wadah. Kalau hanya segelas ini saja air itu, ditambah air lagi, maka tumpah. Besarkan wadahnya lagi. Bagaimana cara membesarkannya? Sholat, zikir, baca Quran, termasuk berpuasa untuk melapangkan hati. Alhamdulillah, yang hadir yang lapang-lapang hati. Yang lapang hati. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersuaplah di jalan Allah. Ajak umat untuk doa kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umat loh. Kita ini sudah memikirkan umat atau memikirkan badan? Ku tengok Tuan guru asli itu Tuan, kuat terus dia Tuan. Kenapa? Aku lemah. Mana kuat seorang ayah memikirkan anak 9 daripada memikirkan anak 1? Jawab dulu Tuan. Mana kuat seorang ayah memikirkan anak 9 daripada seorang ayah memikirkan anak 1? Itu kuat yang memikirkan anak 9. Kenapa lemah? Kenapa jawabannya? Karena memikirkan diri. Jika dia banyak memikirkan umat bagaimana selamat, maka dia akan semakin kuat. Kalau memikirkan diri, ya lemah. Sudah berapa umat di dalam hati kita Tuhan? Hitung tuh. Satu orang saja kita tak mampu juga menyayangi umat. Satu orang tak mampu juga. Makanya lapangkan hati, perbaiki hati dengan ibadah. Banyak lagi berzikir Tuhan, banyak lagi sholat lail, sholat malam, banyak lagi baca Quran.
agar hati kita menjadi lapang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebentar lagi Ramadan akan datang. Ramadan kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil hai orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah dipanggil Tuhan. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan disebutkan bulan yang suci. Untuk masuk ke bulan yang suci itu perlu kita sucikan diri. Bagaimana caranya? Ini kita berkumpul pada malam hari ini. Nanti bersalam-salaman, meminta maaf, terutama para siti. Banyak siti yang hadir di sini. Siti, ada siti. Banyak sitinya. Terpaksa siti ini dulu kita luruskan di luar. Siti sudah mengakui nak suami Siti sudah jadi tuan guru. Kalau ada tuan guru suaminya sudah diakui belum? Di rumah diakui enggak? Sesekali suami kita itu kalau tuan guru panggil di rumah tuh tuan. Yang pertama harus kita sucikan dulu hati kita. Sucikan dulu diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Maka amalan untuk Siti pada malam hari ini adalah meminta maaf kepada suami. Ini tuntutan, perlu diperbaiki ini Siti ini. Kadang kita setiap malam berangkat Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai 7 hari pengurangan hari kadang-kadang. Tuan guru berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala sudah Siti juga nak ketemu dengan suami tiba-tiba. Kadang-kala dibilangnya kita tak sayang Tuhan. Jikalau Siti-Siti mau bertanya kepada kami siapa yang paling sayang dengan istrinya, kamilah yang paling sayang. Kamilah yang paling sayang. Kenapa? Karena kami ingin menyelamatkan ibu-ibu. Makanya istri saya ajak malam ini. Di sana, di luar sana ya. Saya ajak. Hanya sama dia udah diakui nak tuan guru bantu tuan guru tanya sama dia. Setiap malam saya tinggalkan itu Siti. Tapi alhamdulillah dia mampu bersabar. Kalau dia tak mampu bersabar, saya sudah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Seluruh yang bengkok berangkat. Kalau istri bengkok, maka kalau tentang itu kan gurunya memang pegangnya dalil. Kami sudah meminta janji kepada Allah, kami sudah berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau istri kami menghalangi kami dari jalan Allah, selamat tinggal, goodbye my love. Maka kami ini tidak bisa dilarang-larang. Kami pergi berjuang di jalan Allah agar ibu-ibu, agar Siti-Siti selamat di rumah. Maka kata Kiai, jalan selamat untuk wanita itu yang paling banyak masih berangkat wanita. Cara mudah untuk masuk surga itu mudah Siti. Setuju melihat suami berjuang di jalan Allah. Bosokkan tuannya sarung itu, siapkan pecido, bang berangkat lagi Surabaya. Tuan, lah ya lah yang berangkat pada istri. Rasa takut Tuhan. Kita jangan main tanggung. Makanya saya dididik di
tanggung. Pernah saya tanya sama Kiai, ini saksi istri saya. Kiai, istri saya baru melahirkan kayak operasi Kiai. Anak saya baru lahir. Boleh saya zikir di rumahnya? Nggak boleh. Disuruh. Saya tinggalkan istri dan anak saya. Disuruh. Jangan takut istri Tuhan. Kita ini tentang Allah, kita abdinya Allah, berjuang untuk Allah. Jangan main tanggung. Kenapa Tuhan takut sama istri? Karena main tanggung. Bang, pulang jam 12, balik jam 5 pagi. Itu. Kita supir Tuhan, di rumah itu kita supir. Kita ini pemimpin. Untuk menyelamatkan istri dan anak kita, maka Al-Quran itu sampaikan, selamatkan istri dan anakmu dari siksa api neraka. Seorang tentara, seorang abdinya Allah itu lebih baik mati dalam pertempuran daripada mati di tempat itu motornya. Ini sama istri aja takut, bro. Ada juga tuh datang dia sama kawannya, ditampaknya beda. Aku dua yang takut di dunia ini. Allah satu, orang tuaku, emak dan bapakku. Datang istrinya situ, bang. Nih yang ketiganya ini. Jangan takut lagi Tuhan kepada istri. Kita ingin menyelamatkan mereka. Jikalau seorang istri menghalangi suaminya untuk berjuang di jalan Allah, jangan harap surga. Saya ingatkan dulu. Setuju atau tak setuju, nggak apa-apa. Pokoknya kita gaspun. Pokoknya jangan main tanggung Tuhan. Suruh jam 12, balik jam 5. Baru gentleman. Tengok nih wajah-wajah gentleman tadi. Ya takut. Kita ingin menyelamatkan mereka. Jika kita betul sayang kepada mereka, ayo kita selamatkan istri dan anak kita. Kemarin 5 hari kami pergi safar. Istri dan anak saya tinggalkan. Pergi sama teman Sofian di Allah. Saya diajak safar. Harus kayak gitu cara menyelamatkan istri dan anak kita. Jangan dilalaikan karena istri dan anak kita Tuhan. Atau bahaya berlompat itu termasuk untuk istrimu, anak-anakmu, bapak-bapakmu, rumah tempat tinggalmu, perniagaan yang engkau takutkan kerugiannya. Yang lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggu kata Allah. Kalau tunggu itu juga diperhitungkan. Maka Siti, kenapa kebanyakan hari ini suami yang lebih cepat meninggal daripada istri? Makanya sekarang ini banyak yang janda-janda. Kenapa? Karena Allah mau memulakan. Makanya kami dijemput cepat itu kenapa? Karena istri kadang-kadang lebih menuhankan kami daripada Allah. Makanya kita pergi setiap malam mulai meninggalkannya. Supaya apa? Supaya dia ketika tinggalkan dia bergantung kepada Allah. Saya sampaikan kepada istri saya, jika saya pergi berjihad di jalan Allah, berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan jin yang zalim dan kemanusiaan yang zalim. Saya sampaikan. Karena saya dari awal masuk ke wilayah ini main tanggung Tuhan. Kalau wanita ini main tanggung, banyak tingkah tuh. Biasanya sudah dapat istri jam 5. Besok jam 12 pulangnya. Sudah tuh. Dia mengejarnya kita tuh Bapak. Pokoknya jam 12 saja lah Pak. Yang main tanggung-tanggung. Kita ingin menyelamatkan mereka. Bagaimana Ibrahim? Makanya ahli layani latihannya latihan tauhid Tuhan. Iya kan? Kita dituntut untuk melatih tauhid dulu. Makanya orang mengatakan tengok itu Ustaz Abdiya sendiri. Tengok tuh orang Mulana aja istrinya ditinggalkan di rumah. Tidak apa-apa. Nabi Ibrahim alaihi salam ditinggalkan istri dan anaknya di gurun pasir. Latihan tauhid.
Jadi Siti, jika mau bertanya siapa yang paling sayang dengan istrinya, kamilah yang paling sayang dengan istrinya. Yang kami takutkan nanti kami sampai di seberang sana, Siti masih di seberang sini. Kita mau bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Ini kayaknya cintai aku karena Allah. Cintai aku karena Allah. Suami janjian sudah dilarang. Bagaimana mencintai karena Allah? Makanya hari ini puan-puan sudah dapat SIM malam ini. Setuju? Di rumah Siti, izin tak suaminya berjuang di jalan Allah? Siti mau masuk surga? Masuk surga sedikit juga. Mau masuk neraka? Kalau mau masuk surga, ikuti pemimpinmu, ikuti suamimu, karena pintu rahmat bagi seorang istri itu ada pada suami. Kalau tidak percaya, boleh dibuktikan. Kenapa seorang istri bukan guru sering sakit kepala? Itu karena durhaka kepada pemburu. Lawan-lawan lelaki atau percaya, boleh buktikan. Istriku sendiri boleh mencoba, asal dilawan sakit padu. Aku kontan-kontan ku malam tuh. Pakai sini-sini. Kadonya keluar aku di Kenapa? Karena dilawannya Tuhan. Kami tak pernah benci dan tak pernah marah. Sekalipun ibu-ibu melawan kepada kami, marah pun ibu kepada kami tidak marah. Tetapi yang marah Allah langit akan murka. Nah, Siti yang sakit paru loh. Yang tensi asam lambung. Kalau ada penyakit itu Siti, kadang-kala ada metik-metik di dalam hati kita dengan suami kita. Nah, mesin ketik dalamnya loh. Tahu mesin ketik? Tahu nggak? Mesin ketik itu ketika kami pergi, gini aja dia tuh. Datang setannya. Tengok suami waktu pasti dia tuh pergi nanti tuh ke seluruh sana, ke seluruh sini dia nengok cewek-cewek cantik tuh katanya. Istriku pernah seperti itu Tuhan. Enak tadi pergi ke seluruh itu kan. Karena datang bisikan kan, ada anak Siti dapat bisikan itu. Nah, kalau ada sama dengan istri saya. Enak kan dia ke surau itu setiap malam kan. Tapi mirip banyak anak gadis cantik kan ya. Wajahnya ke surau rumah tuh. Aku tengok kan yang rapi nenek-nenek itu masa cemburu pada nenek. Ya kan? Jadi kalau setuju Siti melihat kami berjuang di jalan Allah akan diganti oleh Allah. Makanya kami sudah minta ya, dia sudah menanamkan semua di Siti. Mau Abdul, mau Maulana, mau Maulana Hidayatullah, mau Guru Hidayatullah, mau Tuan Guru Hidayatullah, mau Tuan Guru Rahmatullah. Kami sudah berjanji kepada Allah, sudah meminta jalan lurus. Jikalau ibu-ibu tak mau urus bersama kami, selamat tinggal. Karena yang bengkok-bengkok berangkat Tuhan. Makanya kami belajar untuk meluruskan yang bengkok ini lah. Karena kan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, itu bahasanya itu tulang rusuk itu bengkok. Kami paksa Pak lurus mata. Makanya ikuti aja lah tuan-tuan guru. Ada suaminya tuan guru, ikuti aja lah. Nggak usah nonton. Kadang-kala ada juga tuan cari perbandingan. Ditengoknya Ustadz di luar sana di YouTube, ditengoknya kajian Ali Daya nih. Alhamdulillah suami itu dibikinnya. Suami kadang baru bertobat, bang tengok ini bang, gak cocok dengan pemahaman abang. Nggak usah. Nggak usah didikte kami. Kami di sini punya guru, kami belajar.
Saya salut dengan tuan-tuan guru di sini, walaupun tak pakai jubah, walaupun biasa-biasa saja, saya yakin dan percaya ini soleh. Bentuknya keras, kalau sholat malam nangis dia. Atau Rasmi ini kayak rasa itu. Ketika beliau bercerita tentang gurunya nangis, begitulah lembut hati seseorang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya keras, tetapi berhadapan dengan Allah, sholat menangis. Kadang-kadang bentuknya kami keras di rumah, itu bukan kami marah Siti, itu tegas. Bedakan marah dengan tegas, paham? Kan tahu Siti itu. Makanya besok jangan ajari kami. Kami ini udah banyak ilmunya nih kami pelajari. Tahu nggak bedanya marah dengan tegas? Ada yang tahu. Makanya biasa di rumah tuh cek-cek karena itu lah gitu. Disangkanya kita marah. Kami nak marah, kami tegas agar apa? Agar selamat. Bentuknya tuan guru itu marah dia di rumah, ya kan tuan kan? Bentuknya marah, nah kami nak marah, kami sayang, harus tegas kami menyampaikan. Karena Rasulullah itu disuruhnya juga tegas. Untuk anak kita saja disuruh tegas. Apabila dia paling berakal, maka jika dia tidak sholat, pukullah dia. Itu bahasa tegas tuh. Makanya istri-istri kami, jika tidak mau mengikut kami, ya sudah, kami tegas saja dalam hukum itu. Jangan bawa kami ke neraka Allah. Kalau tak setuju dengan suaminya tuan guru berjuang di jalan Allah, ya sudah, nanti berangkat sendiri tuan. Kalau tuan guru hebat kali, berangkat katanya. Tapi jangan karena itu pula alasannya dia nak lulus dia tuan. Kan ada juga tuh, tinggalkan tuan. Aku pernah tuh ada orang ngadu, tuan, istriku nak setuju dia tuan, baru masuk 2 hari nak setuju dia tuan. Macam mana? Tinggalkan tuan, jangan dulu. Jangan dulu, dididik dulu. Pendidikannya lama, kalau ada setahun, kalau 2 tahun, tidak mau juga lurus, ya sudah, tinggal. Yang mau juga dia lurus, Tuhan tinggalkan aja. Ganti yang lain masih banyak kok. Kami ini Bu, sejak surau Al-Hidayah itu ada, kami sudah tidak takut lagi dengan istri. Kalau dulu tidak ada surau, takut Bu. Nanti diceraikan kemana larinya? Kalau sekarang, oh istri mau marah dengan kita, dibungkusnya kain pakai karung, pakai kardus, kami lari ke surau. Kami ada tempat makan. Maka jangan takut kali tuan. Kalau disuruhnya keluar dari rumah itu yang sudah surau nampung kita. Ya kan? Nah, makanya kuat Siti. Jadi tuan guru itu jangan kemana itu harus kuat, harus tegas. Tapi jangan tinggalkan pula istri siap ini. Saya sudah nanti waktu siap waktu Ramadan. Iya kan, istriku udah lama. Saya itu memang pas waktu Ramadan. Jadi Bu, Siti, sama-sama lah kita luruskan. Ikuti suami agar selamat. Nanti sepulang dari ini saya kasih amalan. Mau amalan? Amalan masuk surga mau Bu? Anda malah tahu. Ini sudah tidak enak lagi. Siti mau amalan? Biasanya Siti ini semuanya mau amalan. Amalannya sepulang dari sini, nanti sampai di rumah jangan cerita apa-apa. Ambil tangan tuan gurumu. Tuan. Kalau ada yang panggil Mas. Hari ini aku sadar Mas. Tolong maafkan aku. Banyak salahku sama Mas, banyak salahku sama Tuhan. Hari ini aku sadar, aku minta maaf. Jikalau ibu-ibu, jikalau Siti setelah meminta maaf kepada suaminya, meninggal dunia dia Tuhan, pilih oleh surga mana yang mau engkau tempati. Jangan hanya sekitar lebaran aja sekali setahun kita maaf ada juga Tuhan. Sekali setahun. Pokoknya sepulang dari ini nanti
Umpamanya sering dongkol hati kepada suami, banyak yang tidak kita sukai kepada suami kita, sudah selesaikan minta maaf. Karena kami di sini sama-sama belajar, kami ingin background kami terbaik dulu. Saya sendiri walaupun ustaz dulu, jujur saja, atau istri saya saksi, wallahi sebelum masuk al-hidayah ini sering kena tampar. Kadang cemburu-cemburu tampar Tuhan, sering kena tampar. Alhamdulillah sejak masuk al-hidayah tidak pernah lagi. Sudah bertambah baik nak kira-kira bulan atau di sini. Jadi sudah tambah baik nak suaminya di al-hidayah nih. Kalau sudah tambah baik ya sudah, izinkan kami belajar di sini, jangan dihalang-halangi. Setuju saja melihat kami sedang belajar, sedang berjuang di jalan Allah, surga akan ditempati. Tapi kalau enggak, ya sudah. Kalau meninggal dunia, sorong aja neraka. Nggak ada hisapnya tuh. Kalau istri durhaka kepada suaminya, jika dia tidak minta maaf kepada suaminya, ya sudah, mati neraka. Paham? Di dalam Ramadan ini minta maaf dulu kepada suami, minta maaf dulu kepada tuan-tuan guru. Tuan, maafkan aku Tuan. Akui sesekali suami kita itu tuan guru di rumah. Itu yang pentingnya Tuan. Ini kan disuruh tuan guru ya di rumah. Nah, kan banyak tuh kayak gitu. Kalau di rumah tuan guru dia tegas dia Tuan. Nah, di rumah ngoyo aja. Makanya hari ini kami di al-hidayah ini kita sama-sama belajar. Ramadan dalam bulan berkah, bulan maghfirah. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hazmi 10 malam pertama itu adalah malam pendaftaran, mendaftarkan diri kita. Ana abdika, aku adalah abdimu ya Allah. Sampaikan kepada Allah. Kita diciptakan wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Setelah itu 10 malam kedua, maghfirah, ampunan Allah. Balik minta ampun. 10 malam ketiga, malam berbahagia. Malam berbahagia ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Malam berbahagia. Jika ada 10 malam terakhir itu dia berbahagia, di surau ini dia merasakan kebahagiaan, tengok nanti di Syawal nampak itu. Jadi kalau mau lihat ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu bukan cari air beku Tuhan. Jangan tunggu pula air beku. Ini kita bikinkan nanti itu. Aku lihat sumber kantor beku mungkin Lailatul Qadar ada tuh. Kalau mau lihat air beku di dalam kulkas. Kalau mau lihat seseorang itu dia mendapatkan malam kebahagiaan itu sempurna Ramadannya, tengok di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat pengabdiannya. Biasanya dia menjenguk 1 kewalian, besok 10 kewalian dia jenguk. Itu nampak juga. Sebelum Ramadan dia istiqomah, habis Ramadan berangkat, itu nampak juga tuh. Tengok aja di bulan Syawal. Makanya fitrah manusia itu dilahirkan bukan seperti suci bayi dilahirkan. Kan ada juga tuh fitrah manusia tuh. Nanti habis Ramadan seperti bayi dilahirkan. Fitrah manusia itu mengabdi. Habis Ramadan itu Syawal naikkan pengabdian Tuhan. Kalau senjata nggak tanggung di tuan gurunya. Serta ini senjatanya Tuhan lengkap semua. Tapi kalau di bawah tidur senjata Tuhan, jangan-jangan nanti bom itu tempatnya api, masa kita kepala. Kenapa disakit nih? Serangan apa nih? Kadang-kadang kita bawa senjata itu tidur. Kalau dikasih fasilitas oleh Tuan Guru Asmi itu, ayo bawa berjihad di jalan Allah. Ini gelombang samudra mau minta juga. Ya kan, musuh bumi mau minta juga, tapi kerjanya duduk aja surau, berjihad. Banyak kena kematian hari ini. Nah, saya rasa di malam itu perlu pergi berjihad.
Datang surah-surah silaturahmi agar kita menjadi orang yang dikenal. Kalau di surau ini saja kita ya surau ini aja yang kenal dengan kita. Coba berangkat. Berapa kewalian muda? Datangi kewalian muda. Kami kewalian muda. Tengok aja di bulan Syawal nanti Tuhan. Nah, nampak nanti itu mana yang bertugas jadi petugas juga, mana yang berangkat kapal juga. Nampak nanti di bulan Syawal. Maka Ramadan ini pendaftaran, daftarkan diri Tuhan. Anak abdika, aku abdimu ya Allah. Aku ingin berjuang di jalanmu ya Allah. Hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Allahu Akbar. Nanti disuruh dia makanya saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan Ramadan ini, daftarkan diri agar menjadi abdi. Dia abdi itu dua gitu, abdi kepada setan, abdi kepada Allah. Kalau sudah berangkat ya dari Solo itu nanti aku total tuh. Dia memilih abdi kepada setan. Kenapa? Karena dia menyendiri Tuhan. Menyendiri. Kalau sudah sendiri tidak pakai guru lagi, setan akan menjadi gurunya. Makanya tak boleh sama kiai itu menyendiri bersama-sama. Nampak nanti itu habis Syawal ini, Ramadan ini nampak Syawal itu nampak ya. Mana yang pejuang dia akan menjadi pejuang. Tanamkan itu kita pejuang. Sampai kapan? Sampai mati. Mati dalam berjihad di jalan Allah. Coba tengok, saya kemarin sahabat pergi ke makam Syekh Ambali. Beliau itu mati dalam berjuang di dalam Allah. Mati membawa cita-cita yang besar. Beliau contoh bagi kita. Maka jadilah pejuang. Jangan jadi pecundang. Kan itu disebutkan tuh. Jadilah pejuang, jangan jadi pecundang. Kuatkanlah hati di majelis ini. Saya 6 tahun di Al-Hidayah ini, insya Allah di Al-Hidayah ini saya belajar baik. Jika di satu tempat itu membuat kita tambah baik, sudah pegang tekun saja dari tempat itu. Kalau kita tambah jauh rasanya, nah saya rasa di Al-Hidayah ini kalau masuk dia tambah jauh, dia yang mau jauh. Makanya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini majelis kita bersama, kuatkan hati, minta tolong kepada Allah agar Allah tolong. Karena ada kita tak mampu lagi kan, kadang ada yang mengangkat bendera tuh, nggak sanggup lagi kan. Ini kan nampaknya nanti tuh di bulan Syawal tuh ada yang mengangkat bendera kan, nggak bendera juga. Pantang bagi pejuang, lebih baik mati di medan pertempuran. Agar apa? Agar meninggalkan nama yang lain Tuhan. Contoh, Syekh Ambali itu sampai hari ini baru nama. Orang banyak pergi ziarah ke makam. Kadang sore, kadang malam, setidaknya nanti kita meninggal dunia banyak orang datang berziarah mendoakan Tuhan. Agar apa? Agar kita sudah menjadi orang bernilai. Tambah bernilai tak di Al-Hidayah nih. Dulu sama Tuhan guru ini saja, kita yakin orang doanya. Iya enggak? Sekarang sudah jadi Tuhan guru yang hidayah nih, Tuhan doakan aja Tuhan. Kalau air minum itu minta orang didoakan, doakan air ini Tuhan. Segitu bernilainya kita. Kalau sudah bernilai jangan rusak nilai. Jangan rusak nilai. Kalau sudah rusak nilai, keturunan kita kena juga tuh. Keturunan kita juga kena. Kau anak siapa? Aku anak Tuan ini. Oh, ayahku ini dia anak tuh. Kena juga. Ayahku Tuan Guru Maulana Muhammad. Nah, ini semuanya kan. Guru Maulana Muhammad
ikram kan seumpamanya kan. Oh ayahku dulu seorang pejuang, dia seorang abdi Harun nama anaknya karena ayahnya seorang pejuang. Jadi saudara dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan hati apapun ujian yang kita rasakan hari ini, sungguh itu cara Allah ingin dekat dengan kita, dan jangan takut kena ujian. Karena ilmu hidayah ini ilmu hikmah. Ya kan? Ujian itu ilmu. Siapa yang paling banyak ujian? Dia yang paling banyak ilmu. Ini kan banyak yang ujian nih. Macam-macam ujiannya. Siti-siti banyak juga yang ujian nih. Tiketingnya ujian. Makan hati ada juga nih. Ada yang makan hati enggak? Karena hati dia nengok kita doang. Jadi saudara kita rahmati Allah, walaupun sekalipun kita merangkak, tetaplah berjuang ya. Memang untuk menjadi pejuang Allah itu mendaki dari sukar. Lah mendaki sulit pula lagi. Seberat apapun ujian, surau jangan tinggalkan. Kalau ujian cara Allah menyayangi kita, setan juga tak akan tinggal diam. Dia akan menggiring orang-orang yang ujian itu untuk kecewa. Sering kecewa lah Tuhan. Kalau belum udah kan lagi kecewa. Yang paling banyak kecewa itu perempuan. Maka kita gasak malam positif itu. Yang paling banyak kecewa itu perempuan. Makanya seorang perempuan itu yang bisa jadi pemimpin karena itu lah. Sangat berbeda laki-laki dan perempuan Tuhan. Apa contohnya? Kalau seumpamanya ada orang berhutang sama istri kita, nanti ditagihnya, kalau tak dapat besok ditagih lagi tuh Tuhan. Sebelum dapat ditagih terus. Kalau kita kan ada orang berhutang Tuhan, aku ada hutang sama Tuhan, aku belum ada duit lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau ada duit nanti berapa? Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu sebelum dapat dihonyang dia atau Tuhan? Oh dihonyang. Sebelum dapat dihonyang. Sebelum dapat dihonyang dia. Kalau laki-laki kan belajar itu. Makanya seorang laki-laki itu kita pemimpin. Jadi supir di mata lu. Jangan awak nanti supirnya. Kalau ganti supir mereka karam. Kalau ganti supir itu karam mereka. Kalau awak supirnya awak lah. Selamatkan istri dan anak. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan istiqomah kepada kita. Abdi sesungguhnya, dan mari berjuang di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.